Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Syafina Arini dengan NIM akhir 091. Saya Renanda Ikhtiati dengan NIM akhir 129. Saya Fadilatul Ma'rifah dengan NIM akhir 250. Hukum bangsa-bangsa atau Law of Nation merupakan istilah pada masa Kekaisaran Romawi yang mengatur penduduk atau masyarakat di bawah kekuasaan Romawi maupun di luar kekuasaan Romawi. Hukum bangsa-bangsa sudah tidak relevan lagi karena adanya perkembangan zaman. Hukum internasional tidak lagi hanya mengatur antar negara saja. Sedangkan international law merupakan peraturan dan norma yang mengatur tindakan negara maupun entitas lain yang bukan negara yang memiliki personalitas hukum internasional dalam melakukan hubungan internasional. International law sendiri cakupannya lebih luas, tidak hanya mengatur tentang hubungan antar negara saja, melainkan mengatur seperti perjanjian internasional, hukum laut, hukum perdagangan internasional, hukum diplomat dan konsuler, dan lain sebagainya. Unsur-unsur dari hukum internasional sendiri itu ada 5. Yang pertama itu adalah adanya hubungan antar negara. Nah, setiap manusia itu tidak bisa hidup sendiri, dia pasti membutuhkan orang lain. Nah, seperti halnya dengan negara, negara itu pasti membutuhkan negara lain untuk mencapai tujuannya. Kedua adalah memiliki tujuan bersama. Negara-negara di dunia ini pasti memiliki tujuan yang sama, seperti menjaga perdamaian, lalu meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak-hak asasi manusia, sehingga untuk tercapainya tujuan tersebut, negara-negara ini bekerja sama dan menciptakan suatu sistem hukum yang dapat diterapkan secara internasional. Ketiga adalah memiliki hak dan kewajiban di tiap subjeknya. Subjek hukum internasional sendiri adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Nah, subjek dalam hukum internasional ini sendiri terdiri dari negara, organisasi internasional, Tata Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, lalu ada individu dan pemberontak. Subjek hukum internasional sendiri ini memiliki hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum internasional yang berlaku. Itu bisa dari perjanjian, traktat, maupun kebiasaan internasional. Yang keempat adalah memuat hukum bersama. Hukum internasional sendiri ini tidak hanya berdasarkan dari perjanjian maupun konvensi tertulis, tetapi di dalamnya itu juga mencangkup prinsip-prinsip hukum yang telah diterima secara luas dan sebagai kebiasaan internasional. Nah, contohnya sendiri itu seperti Pacta Sunt Servanda. Lalu yang terakhir, hukum internasional itu bersifat publik karena mengatur hubungan antar negara yang merupakan kepentingan publik. Ciri pembeda yang paling terlihat antara hukum internasional dan juga hukum nasional yang pertama adalah adanya badan legislatif. Jadi di hukum nasional atau di hukum negara itu pasti ada yang namanya badan legislatif, yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan. Jika di dalam negara republik itu biasanya kita sebut dengan adanya DPR yang membuat peraturan perundang-undangan. Sementara di hukum internasional itu tidak ada badan legislatifnya atau tidak ada badan yang membuat peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah adanya penegak hukum. Jadi di hukum nasional atau di hukum negara itu pasti ada yang namanya aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, seperti itu. Tapi di hukum internasional mereka tidak memiliki aparat penegak hukum. Cara untuk memastikan hukum internasional tetap berjalan adalah adanya Mahkamah Internasional, Pengadilan Pidana Internasional, ataupun organisasi internasional seperti PBB. Adapun sanksi yang dihasilkan dari hukum internasional itu biasanya berupa ganti rugi, permintaan maaf, bahkan sampai putusnya hubungan diplomatik antar negara. Sementara di hukum nasional seperti yang kita ketahui, sanksi yang dihasilkan dari hukum nasional adalah denda dan juga sanksi pidana. Jika dilihat dari segi sumber hukumnya, maka ada perbedaan antara hukum internasional dan juga hukum nasional. Di hukum internasional tidak ada hierarki aturan untuk menentukan sumber hukum.
Sementara di hukum nasional itu atau hukum negara ada peraturan atau hierarkinya.